Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku, tahukah kita apa bahaya sombong? Sombong itu, saudaraku, sangat berbahaya untuk diri kita dan untuk hidup kita. Namun kita ingin mengetahui dulu apa itu sombong. Rasulullah SAW mendefinisikan tentang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Rasulullah, batarul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia. Itulah kesombongan. Ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita dan kita salah, lalu kita tolak, itu menunjukkan di dalam hati kita ada kesombongan. Ketika kita memiliki kekayaan, lalu kita menganggap remeh orang-orang yang miskin, berarti di dalam hati kita ada kesombongan, saudaraku. Lalu apa bahaya kesombongan? Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr, min khardalin min kibrin. Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Allahu Akbar. Hanya sebesar biji sawi kesombongan menyebabkan pelakunya tidak bisa masuk ke dalam surga. Fala ilaha illallah. Karena kesombongan itu, saudaraku, sifat hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Al-kibriya uridai, faman naza'ani fih adzabtuh. Kesombongan itu adalah selempangku, kata Allah. Siapa yang menyaingiku di dalam kesombongan itu, aku pasti akan azab dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, kesombongan menyebabkan mereka-mereka yang memusuhi para nabi tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Lihatlah kesombongan iblis, la'anahullah. Mengapa iblis menjadi kafir? Karena kesombongannya. Dia merasa lebih hebat daripada Adam. Dia meremehkan Nabi Adam. Dia mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, ya Allah, dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Sehingga iblis berkata, ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Kesombongan yang menyebabkan ia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu pula yang menjadikan Fir'aun tidak mau menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Padahal Fir'aun yakin akan kebenaran dakwah Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka meyakini kebenarannya akibat kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Karena kesombongan itulah Fir'aun tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam. Itu pula yang menyebabkan Namrud tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Namrud tahu bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu benar. Akan tetapi kesombongan yang menyebabkan ia menolak kebenaran. Berapa banyak saudaraku sekalian, kesombongan itu menyebabkan seseorang akhirnya tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh seseorang. Ia sombong kepada Allah Jalla wa'ala. Ia sombong kepada orang-orang yang ia anggap remeh, sehingga ia tidak mau menerima kebenaran darinya. Maka hati-hatilah saudaraku. Ketika kita menganggap remeh orang yang kurang ilmunya dari kita, berarti di hati kita ada kesombongan. Ketika kita menganggap remeh orang yang lebih miskin dari kita, berarti di dalam hati kita ada kesombongan. Hati-hati. Ketika kita membawa mobil mewah, lalu kita merasa hebat, lalu meremehkan yang lain,
berarti di hati kita ada kesombongan. Dan kesombongan itu termasuk dosa besar. Makanya kesombongan sekecil apapun, kata Rasulullah, itu menyebabkan pelakunya tidak masuk surga. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat kesombongan itu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.